Gus Yai Haji Agus Mangku Alam, Mangku Pondok, Mangku Desa, Mangku Bojo, Mangku Rondo, semangku sembarang kalir. Para kiai, bunyai semuanya yang kita taklimi, pejabat pemerintah yang mewakili Ibu Bupati, Kasat Pol PP, kemudian yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita hormati, Kapolres Bojonegoro, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad SIK SH MSI. Saya hafal betul nama dan jabatan beliau karena sudah sering menerima amplop dari beliau. Mapnya saya simpen semua, saya hitung nanti sampai akhir masa jabatan beliau di Mapolres Bojonegoro ada berapa map yang numpuk di saya. Pak Wakapolres yang belum ada mapnya di tempat saya, bersama pejabat utama Mapolres Bojonegoro, Kapolsek jajaran, Pak Dandim 0813. Apal namanya Arif Yudo tapi pangkatnya belum tahu, soalnya mapnya juga belum ada. Dan kemarin sudah saya laporkan ke Pangdam bahwa Dandim Bojonegoro belum pernah ngundang saya. Insya Allah sebentar lagi dipanggil ke Makodam 5 Brawijaya untuk mendapatkan pembinaan. Danki yang diwakili Wan Danki bersama seluruh anggota Brimob yang gagah-gagah, yang luar biasa, kemudian seluruh tamu undangan, ada Pak Kajari, ada Pak Kepala PN. Nah, ini harus disebut ibu-ibu Bayangkari, kalau nggak disebut perempuan itu jadi masalah. Apalagi istri polisi, itu fungsinya bukan hanya sekedar istri tapi sekaligus Div Propam, divisi propaganda pengamanan menyeluruh. Nah, karenanya rata-rata anggota Polri itu di HP-nya, wallpapernya pasti gambar istrinya demi keamanan. Nah, yang kedua, kalau lagi ada masalah itu solusinya buka HP, di wallpaper langsung kelihatan wajah istrinya, maka semua masalah akan hilang karena masalah terbesar adalah wallpaper di HP itu. Dalam rangka hari ulang tahun Brimob yang ke-77, saya mengucapkan Dirgahayu Brimob yang ke-77. Semoga Brimob makin jaya, makin tangguh, makin profesional dalam memelihara ketertiban, menjaga keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terus mengabdi untuk nusa, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Amin Allahumma amin Allahumma. Mudah-mudahan pengabdian dari seluruh anggota Brimob untuk nusa dan bangsa, untuk NKRI, menjadi bagian dari ibadah yang bisa mengantarkan dan memudahkan menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua jamaah berkahnya ikut ngaji pagi setengah siang ini juga sama-sama menuju ke surga. Amin Allahumma. Terutama kita doakan yang duduk di kursi-kursi empuk, karena kalau saya ditanya dari seluruh jamaah yang hadir ini,
siapa yang paling susah masuk surganya? Jawaban saya adalah satu, yang paling tinggi jabatannya, itu paling susah masuk surganya. Dua, yang memegang jabatan-jabatan strategis, itu paling susah masuk surganya karena prosesnya lama, urusannya ruwet. Lene sing ngelempoh kono kae cepet. Malaikat ya apa meroses wong melarat aras-arasen. Nyuwen-nyuweni. Pokoke ditakoni, omahmu ndi? Jenegara. Sugih to melarat? Melarat. Salat ora? Lengkap, 5 waktu tak lakoni terus. Ramadan puasa. Kaji to ora? Duwe apa? Zakat tukang nompo. Ya wis no swarga kono ngruweti ya. Dadi mulane wong melarat iki mlebune swarga cepet. Tapi nek polisi apa maneh jabatannya strategis termasuk Kapolres susah. Kamu dulu jadi polisi caranya bagaimana? Nyokok berapa? Ini belum masuk akpolnya tahun berapa, jabatannya apa saja. Jadi Kapolres Bojonegoro yang merekomendasikan siapa? Masya Allah, ribet, ruwet, makanya masuk surganya belakangan. Yang kedua, yang paling susah masuk surga dari seluruh yang hadir di sini adalah yang paling banyak ngomongnya. Siapa? Anwar Zaid. Karena banyak ngomongnya mesti banyak salahnya. Kalau banyak salahnya pasti banyak dosanya. Kalau banyak dosanya, surga apa neraka? Neraka. Ingat Bapak Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang tuqradu alsinatuhum biqiradin minan nar. Lesan-lesan mereka diguntingi sendiri pakai gunting dari bara api neraka. Lambene ilate diguntingi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi. Diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi. Diguntingi lagi, berdarah-darah, habis, tumbuh lagi. Begitu seterusnya, siksaan yang teramat pedih. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril yang mendampinginya, man hum ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Orang-orang yang mendapatkan siksaan begitu pedih. Jibril menjelaskan, hum khutabaul fitnah. Mereka adalah tukang-tukang pidato, tukang-tukang khutbah, tukang-tukang ceramah yang isinya menyebar fitnah, memecah belah umat, neraka. Mangkane jenengan lek ngundang kiai kon ceramah kon ngaji mulih disangoni, itu bukan transportasi, bukan bisyarah, tapi itu adalah uang kompensasi masuk neraka. Mangkane sing akeh mlebu neraka wis diwaneni nang kompensasine saithik, rugi bro. Saya ngomong kayak gini artinya jamaah sekalian, surga itu bukan hanya monopoli kiai. Surga itu bukan hanya hak para ustadz, ustadzah, kiai punyai. Apa dikira polisi nggak bisa masuk surga? Justru ada riwayat
polisi-polisi itu masuk surganya lebih dulu daripada kiai. Cocok? Kenapa? Karena seringkali polisi dalam menjalankan tugas mengingatkan masyarakat kepada Tuhan. Orang-orang yang lupa Tuhan seringkali jadi ingat dan dekat sama Tuhan karena polisi. Contoh, nek pas ono razia, pas ono operasi, iki wong-wong sing lambene biasa misuh begitu ketok polisi, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah selamat, ya Allah selamat, ya Allah. Orang yang lupa Tuhan jadi ingat Tuhan, orang yang jauh dari Tuhan jadi dekat sama Tuhan. Nah kalau kiai itu malah seringkali waktu ceramah bikin orang lupa dan jauh dari Tuhan. Soalnya ceramahnya gak pate enak, jamaahnya ngantuk. Lah wong ngantuk wong turu kuwi lali pangeran, dan nglalekno pangeran no. Ibu bapak, jemaah yang saya hormati, saya ngomong kayak gini karena ini ada informasi mungkin jenengan belum dengar. Saya sampaikan, semua yang hadir di sini, semua anggota Brimob, semua anggota Polri itu rencanane Gusti Allah arep dilebokno swarga. Si rencana. Iya. Lah syaratnya cuma satu. Syarat untuk bisa masuk surga itu cuma satu. Apa? Harus jadi orang baik. Itu saja. Harus jadi orang baik. Kenapa? Sebab surga itu tempat yang baik. Hanya pantas dimasuki orang-orang baik. Swarga iku panggonan sing apik, cuma pantes dinggoni wong apik. Maaf, orang buruk, orang jelek, orang jahat dimasukkan surga itu enggak pantes. Kenapa? Kapian wadah, keleken wong. Apa wae nek kapian wadah niku ora pantes nggih Bu nggih. Jari wong Bojonegoro saru. Ana sampah kok diadai kulkas. Ya gak apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe, tapi ra pantes saru. Tunggale ana letong sapi diwadahi rantang. Ya ora apa-apa nek rantang-rantange dhewe, tapi ngono kuwi saru ora pantes. Ana wong lanang kuru cilik gering-geringen sakit-sakiten dinggoni sabuk juara tinju. Gak pantes. Wong nggawa sabuk obat mabit kok. Kapian wadah. Tunggale ana wong wedok rupane wayu, ada perempuan cantik banget. Terus dirabi wong lanang welek. Ora pantes. Kapian wadah. Akhirnya akeh sing protes. Emane cah kurungan kaya ngono apik kok dienggo ngadahi manuk bongkringen. Dadi kapian kurungan keleken manuk. Makanya kalau menurut fikih, saya baca kitab Adabud Dunyawaddin, laki-laki wajahnya jelek kok nikah sama perempuan cantik itu hukumnya makruh. Kenapa? Sebab ganggu lingkungan sekaligus merusak pemandangan. Apa saja apa wae nek kapian wadah niku ora pantes. Nah, wong elek dilebokne swarga ora pantes mergo kapian wadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka syarat untuk menjadi penghuni surga harus jadi orang baik. Ibu bapak, orang baik itu orang yang bagaimana? Apakah orang baik itu harus orang yang selalu berkecimpung di bidang agama, orang yang sholatnya rajin, lek sujud sampai baduke benjut, lek zikir nganti lambene jedir, poso bendino sedekah nyah-nyoh, wiridan turun dalan, gawanane tasbih ngelewer dawa, dipauter terus
nek wiridan ra leren-leren astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim stok 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 war stok 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 astagfirullahaladzim subhanallah 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 subhanallah. Apakah yang seperti itu? Ndak. Orang baik itu yang ibadah sesuai dengan profesinya. Ibadah terbaik, ibadah yang bernilai pahala terbesar adalah sesuai dengan profesinya. Kullu ya'malu ala syakilatih. Ibadah terbaik Gus Huda adalah bimbing umat, mempersatukan umat, didik santri. Demikian pula ibadah terbaiknya Gus Sentot, ngemong masyarakat, bimbing santri. Itu ibadah yang terbaik dan terbanyak pahalanya. Kalau guru, ibadah terbaiknya intisyarul ilm. Kalau pedagang, ibadah terbaiknya jujur dalam berdagang. Kalau ASN, pegawai negeri, ibadah terbaik yang bernilai pahala besar, aktif, disiplin, dinamis, jangan makan gaji buta. Kalau TNI, ibadah terbaiknya adalah pertahanan, menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau polisi, ibadah terbaiknya adalah keamanan, Kamtibmas, menjaga kondusivitas, ketertiban, keamanan di wilayah hukumnya. Halo, pahala terbesar Pak Kapolres adalah ketika wilayah hukum Bojonegoro ini aman, terkendali dan kondusif. Nggak harus rutin tahajud tiap malam, nggak harus rutin puasa Senin Kemis, soalnya potongannya males poso. Lah sekarang kalau Kapolres tiap malam tahajud, tiap Senin Kemis puasa, akhirnya maaf ngantornya jadi jarang-jarang. Kok telat di kantor? Ya karena semalam tahajud, wiridan lama. Kacau ini anggota Polres Bojonegoro. Ada kasus, ada demo, nggak ada yang nangani. Kacau tatanan masyarakat. Lapor dan sepeda motor saya hilang, urusi dewe, aku lemes. Maka ibadah terbaik itu sesuai dengan profesi. Dan saya ngomong-ngomong soal keterlambatan, saya lupa, belum minta maaf. Tadi para pejabat sudah nunggu saya, termasuk Gus Huda, Gus Sentot, udah lama nunggu. Saya terlambat, mestinya harus tepat hadir jam 9, tapi jam 10 lewat saya baru datang. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Perlu saya sampaikan, saya terlambat gara-garanya sopir saya tidur. Jadi supirnya keturun, dan saya nggak berani memarahi supir karena saya punya pengalaman yang sangat berharga menurut saya berkaitan dengan keterlambatan. Itu juga gara-gara supir. Saya pernah diundang ke Surabaya, acaranya penting banget, persis kayak gini, lokasinya di dekat jalan raya. Acaranya sama, jam 9 pagi saya naik panggung, tapi saya terlambat kurang lebih 1 jam, persis kayak gini. Waktu itu gara-garanya sopir saya mencret. Asisten saya udah ditelepon sama panitia, ini gimana, ini tinggal nunggu Pak Kiai, jamaahnya udah pada nunggu Pak Kiai, ribuan jamaah nunggu Pak Kiai, ini gimana. Mohon maaf ya, supir saya kayak gitu. Asisten saya bilang, bah ampun dirantos jamaah ini, lah piye wong supirnya mencret. Tak marahi itu, nih gara-gara kamu mencret saya jadi nggak tepat waktu, saya nggak konsisten. Ini bukan kesalahan saya, tapi panitia ngiranya yang lambat kan saya. Sopo sing ngongkon mencret? Gara-gara kamu mencret, ayo cepet. Saya nggak mikir resiko Bapak Ibu. Tadi naik mobil, masya Allah kayak terbang,
ya kok ya iki mau kanor sini 15 menit, bayangkan gendeng patwale mobat mabit bar. Lah waktu itu sopir saya tak marahi, makane mangan sembarangan, mangan sing hati-hati to ngene iki, mencret ngene iki, mangan niku sing hati-hati, sembarang kaleng domplok ya, mulane mencret ngene iki. Wah, saya nggak mikir resiko, padahal nggak boleh marahi sopir itu, resikonya nyawa, tapi aku gak peduli karena saya kena kritik panitia gara-gara terlambat itu, tak marahin terus bar. Ternyata bapak ibu begitu sampai lokasi acaranya diundur. Kenapa diundur? Kurang lebih 1 jam yang lalu di jalan raya dekat lokasi kayak gini ada kecelakaan beruntun, 6 mobil kecelakaan beruntun, salah satunya mobil patwal yang ngawal seorang pejabat polisian. Andaikan saya nggak terlambat, mungkin mobil saya juga termasuk bagian dari mobil yang kecelakaan beruntun tadi, gepeng kabeh. Tadinya saya marah-marah ke supir, akhirnya saya jadi sadar, tak omongi supir akhirnya, untung kamu mencret. Andaikan kamu nggak mencret, mungkin kita termasuk bagian dari mobil yang gepeng itu. Tadinya saya marahi, begitu ada kejadian itu tak rangkul sampai tak omongi, sok-sok mencret mana ya. Makanya walaupun tadi dia ketiduran, saya nggak berani memarahi dia karena pasti ada hikmahnya. Mbok paham ora? Nah, kembali, ibadah terbaik itu sesuai dengan profesi. Maka hakikatnya semua kita penting, jangan pernah merasa diri paling penting. Apapun profesi kita penting, siapapun kita sesungguhnya penting, maka kebersamaan itu penting. Pokoknya penting kabeh. Kayak ini loh, seluruh yang hadir di sini penting. Saya insya Allah ya rontok penting. Halo, halo. Saya sebagai penceramah misalnya merasa diri paling penting sendiri, akhirnya ditinggal bubar sama jamaah, gendeng aku. Maka siapakah yang menyelamatkan kiai dari kegendengan? Jamaah. Karena ada jenengan saya waras. Polisi penting, masyarakat penting, pemimpin penting, rakyat penting. Rakyat kalau nggak ada pemimpinnya ibarat kereta api nggak ada lokomotifnya, apalagi pemimpin nggak ada rakyatnya, bento. Guru penting, murid penting, sehingga guru nggak boleh goblok-goblokin murid. Ono guru senengane goblok-goblok no murid, bocah goblok jare murid. Pak, nek aku ra goblok sampean ra dadi guru, sampean oleh bayaran dadi guru ki mergo barokah aku sing goblok-goblok ngene iki. Umpama aku ra goblok, gurune aku, Pak. Wong lanang penting, wong wedok ya penting. Maka suami jangan merasa paling penting, mentang-mentang suami kepala rumah tangga, mentang-mentang suami yang cari duit, cari nafkah, belanjani bojo, terus merasa paling penting. Sepenting-penting yang suami gak direken sama istri, kaku saudara-saudara. Lah nek wis kaku kaya bingung, mbok tutuki apa mbok uklek-uklek, wong alat ngelemesno digawa kae. Makanya kadang-kadang ana wong lanang bingung, mumet ae gak rukun karo bojo, malah digodho karo bojone. Cung delok bapakmu delok, mumet ae, alate tak singgahno. Ya sama lah, perempuan juga penting, tapi sak penting-pentingnya wong wedok gak digatekno wong lanang, ngapa ngotok mbok apakno, mbok kebuti terus. Maka semuanya penting, sehingga ini sekedar penjabaran saya, Bu. Orang baik itu siapa?
Kalau Rasulullah memberikan takrif definisi orang baik itu adalah man ahsana man asa'ahu, orang yang bisa bersikap baik terhadap orang yang memperlakukan buruk dirinya. Cara Jepange wong apik kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Nek ngapiki wong elek ae iso, apa maneh ngapiki wong apik tambah iso. Mulane orang baik itu butuh orang jelek. Buat apa? Buat praktek. Loh, manusia itu kelihatan baiknya kalau bisa manusia itu kelihatan baiknya kalau bisa menyikapi baik orang buruk. Lah kalau menyikapi baik orang baik wajar, itu belum baik itu namanya. Sehingga orang baik itu butuh orang jelek. Untuk apa? Untuk bahan praktek. Wong ki ketok apike kapan iso ngapiki wong elek. Makanya kalau ibu punya tetangga buruk akhlaknya, ibu harus syukur, alhamdulillah tonggo ngene iki kena tak gawe praktek. Lah nek tonggone sampean apik-apik kabeh, sampean nggak akan kelihatan kualitas baiknya. Ibu punya tetangga buruk banget akhlaknya, ketemu di sopo melengos, ditakoki nyaprut, dhek duwe gawe ping 5 lho, sampean menyang suruhan buuh. Giliran sampean duwe gawe pisan lho dhek ra menyang. Terus dhek duwe gawe neh, sampean yo menyang neh. Saged mboten Bu? Preketek. Ra ngandel nek potonganmu. Wong suruhan balike ra imbange sak desa krungu kabeh. Enten mboten sing ngoten niku? Enten iki wonge teko kudu ngireng wonge. Saya sering sampaikan gini, guru itu butuh murid yang bodoh. Untuk apa? Untuk praktek. Guru kelihatan kualitas gurunya kalau bisa meminterkan murid yang bodoh. Ada murid awalnya bodoh, begitu diajar sama guru itu, dididik sama guru itu, jadi pinter. Ini betul-betul guru yang berkualitas dan profesional. Makanya guru ini butuh murid goblok. Halo? Loh, kok kaya ora mudeng ya diomongi? Ana bocah asale goblok Bu, diulang karo guru kuwi malah dadi pinter. Ki guru top, guru yang berkualitas. Lah nek bocah asline wis pinter diulang tambah pinter, ya ora gumun. Wong cahe wis pinter, karek nambahi tok. Ngono lho. Lah sekarang ini aneh, maaf. Banyak sekolahan-sekolahan yang katanya sekolah unggulan itu Gus, sekolah favorit, sekolah standar internasional, hanya menerima murid-murid yang pinter saja, sing goblok ora diterima. Aneh. Padahal sekolahan dibangun itu tujuannya kan untuk minterno cah goblok. Lagi sing goblok-goblok ora keterima. Sekolah unggulan, sekolah standar internasional, yang favorit itu loh, sing diterima mek sing pinter-pinter tok. Woi, sing goblok gak keterima kan yang ngesakno nasibe anake wong cetak, ora eneng sing klebu. Iki sekolahan aneh, wong sing diterima mek sing pinter-pinter tok, sing goblok ora keterima. Iki padha karo ada orang bangun rumah sakit megah mewah indah, begitu jadi ditulisi hanya menerima pasien orang-orang sehat. Kalau sekolah yang katanya unggulan, favorit, standar internasional, lulusannya pinter-pinter, wajar. Mlebune wis pinter kok bocah. Gak heran blas aku. Aku kagum dan bangga itu kalau ada sekolah di kampung yang maaf terpelosok, duweso, terpencil, SDM-nya rendah, mampu melahirkan generasi-generasi yang prestasinya nasional. Ini saya baru bangga. Halo, serap paham ya wes. Jujur saja ya, pondok saya itu kalau kedatangan santri sing pinter, saya malah nggak seneng. Ngene iki iso nyaingi kiai ini. Nek ketekanan santri goblok saya seneng, cocok iki, kena ge praktek guru-guru nih.
Jadi ono santri teko mereknya L2 lolak lolok lengak longok lepa-lepo diulang karo guru-gurune malah jadi alim malah jadi pinter top gurune saya malah seneng gitu loh. Sama kayak saya ceramah ini yuk butuh wong goblok-goblok ngono kae. Lelek pinter-pinter ngene iki ge opo diceramahi ora penting. Sing lungguh-lungguh kursi iki ora penting diceramahi. Wis pinter-pinter ceramah saya bisa dipahami jamaah apa enggak itu ukurannya ya sing goblok-goblok ngono. Matur suwun sampean teko kena tak gawe bahan praktek. Kapan sing goblok-goblok kok ngguyu sorak-sorak oh berarti masuk iki. Kapan sebelah kono kok sik ndoweh berarti ra masuk iki. Paham? Sama, maaf. Polisi butuh maling. Untuk apa? Praktek. Polisi kelihatan kualitasnya, profesionalitasnya kalau bisa menaklukkan maling-maling. Jadi polisi ini butuh maling bu. Polisi ketok kualitasnya kapan iso nundukno maling-maling, bisa menaklukkan bandar-bandar narkoba, bisa menaklukkan mafia-mafia. Tok gitu. Biasanya kalau bisa punya prestasi seperti itu nggak lama promosi jabatan langsung naik pangkat, gak usah AKBP mantap langsung kombes. Makanya izin Kapolres kalau pengen cepet naik pangkat tolong kerjasama dengan bandar-bandar pokoknya polisi pengen cepet munggah pangkatnya kudu kerjasama karo maling-maling. Kita tangkep tak penjara aku nek munggah pangkat tak culno neh. Woi ya kayak gini loh bu, maaf ya, kayak dokter itu butuh orang sakit. Untuk apa? Dokter itu butuh wong loro, gawe apa? Gawe praktek. Dokter ketok kualitas dokternya kapan iso marasno wong loro. Ono wong loro ada orang sakit berobat ke dia akhirnya sembuh. Dokter yang sangat berkualitas. Makanya dokter ini nek diparani wong loro orang murang-muring. Eneng dokter ditekani wong loro nang serengen ngono. Nek waras ora tau rene iki. Nek geringe demek-demek rene, enggak ada. Dokter ditekani wong loro yang guyu kok. Lho, sampean Pak. Monggo kok dangu mboten mriki. Soalnya pasiennya sepi. Monggo Pak winara. Akhirnya ditanya, ada keluhan apa? Sakitnya nopo? Anu Pak dokter niki lho. Kaku nang kenceng ra kena ditekok. Gulu kaku kenceng ra kena ditekok. Akhirnya karo dokter dikei obat. Ya wis tak kei obat, nyoh diombe. Sing telaten esuk loro sore loro ape mapan turu loro. Kena obat entek kok sek kaku sek kenceng sek urung kena ditekok ya. Rene neh lak ngono to nggih. Mosok ana dokter ditekani pasien ngekei obat nggone pasien ini obat terakhir njaluk meneh rene meneh tak antemi enggak ada. Nah dari dokter ibu bapak jemaah rahimakumullah kita banyak dapat pelajaran berharga. Ibu pernah ke dokter? Ya Allah ra tahu. Berarti lek entombo no puskesmas yang ngono. Golek gratisan. Penyakitmu parah kok no puskesmas. Ra waras. Puskesmas iki mek kanggo pusing keselio masuk angin. Bu. Jenengan kalau berobat ke dokter mesti jenengan mantep, jenengan yakin bahwa dokter itu bisa jadi wasilah jenengan sehat. Nggih napa nggih? Nah, karena jenengan mantep, jenengan yakin, jenengan diperiksa model gimana aja manut,
diperiksa piye ae nurut wong sampean mantep diperiksa Bu nggih mesti ngono. Sampean kalau udah mantep yakin sama Allah diperiksa kayak apa aja manut nurut, ndak ngersulon ndak gremeng ndak protes kaya sampean diperiksa dokter manut orang lawan. Masa enek wong diperiksa dokter tanganmu aja neritis dok. Halo. Tapi coba misalnya yang meriksa jenengan bukan dokter zaman diperiksa karo Kasatpol PP dudu dokter Bu rene Bu tak periksa dodomu Bu mah dudu dokter kok meriksa wong ndak mau. Tapi kalau yang meriksa dokter Bu diperiksa nggih Pak dokter monggo malah ngewangi ngudari dokternya bingung sampean lha Bu beneke kok dibukai kabeh siji ae Bu tak tutul tok saking mantepe. Kalau ibu bapak udah mantap sama Allah yakin punya Tuhan Allah maka hidup ini diperiksa kayak apa sama Allah manut gak akan protes nggih Bu nggih nggih apa wong penggaweanmu protes diperiksa sithik karo Gusti Allah maaf gagal panen dagang rugi ngono ku nek protes ora karo-karuan. Lah iya gareme utangan parine bosok banjir pisan ngapunten Ibu maaf Bapak Ibu misalnya panjenengan enak-enak duduk kayak gini terus tiba-tiba dari belakang ada orang datang bawa jarum terus bokongmu dicubles cus bar nyubles wonge melayu mangkel mboten sampean ngamuk. Tapi kenapa kalau yang nyubles bokongmu dokter dirimu kok nggak marah malah mapan nek perlu bokongnya dicenteng-centeng no ben enak cublesane. Sakit gak Bu dicubles itu Bu? Sakit tapi seneng renyeng-renyeng ada harapan akan sembuh hidupmu sekali waktu yuk dicubles karo dokter ngono iku. Kadang-kadang dicubles anaknya nakal ini kita lagi disontek sama Allah sakit iya tapi seneng ya Allah sakit tapi seneng. Kenapa? Ada harapan sembuh kita akan mendapatkan karunia kita akan mendapatkan keberkahan. Salah satu bukti gara-gara anak nakal bingung udah ke psikiater tetap aja masih nakal udah beberapa solusi ditempuh masih aja nakal akhirnya ke kiai nyuwun pandungane nyuwun berkah yai nyuwun suwuk anak kula niki nakal sama kiai dikasih solusi ya tak bantu doa. Tapi sampean juga orang tuanya yang paling ampuh kalau malam tahajud minta ke Allah sholat dalu ndonga kanggo anakmu akhirnya jadi rajin qiyamul lail. Begitu tiap malam qiyamul lail tiap malam tahajud merasakan kedamaian merasakan ketentraman. Alhamdulillah ya Allah dulu saya jarang-jarang tahajud gara-gara saya punya anak nakal saya jadi rutin tahajudnya saya lebih dekat sama engkau ya Allah luwe parek nang Gusti Allah ini gara-gara anak nakal tadinya marah-marah benci karena anaknya nakal sekarang jadi alhamdulillah dekat sama Allah. Terima kasih anak nakalku karena dirimu dan karena nakalmu aku jadi dekat sama Tuhanku. Paham? Allah ya Karim. Bapak maaf kadang bapak dikasih istri yang cerewetnya koyok kudung abang kayak kata lek kadung ngomel kira iso mandek jere sing lanang dek aku wis ngantuk dek tak terus dek sik kata itu bapak maaf lagi disuntik sama Allah sakit memang Pak sakit neng ati yo celekit tapi seneng nikmat bapak akan sembuh bapak akan sehat bapak akan mendapatkan keberkahan. Sehingga tolong bapak kalau punya istri cerewet jangan dinasehati percuma bojo cerewet iki gak oleh dituturi menurut agama dituturi gak mungkin sembuh. Bojo
bojo cerewet kuwi kaya gudeg dikukur tambah bekonyok tambah membrek. Sadari Pak, itu sudah nas Al-Quran, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Bojomu anakmu ki musuhmu, makanya lek bojo etek tunggu baterainya habis. Begitu mandek jawab singkat saja, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah wong wedok nyingkrih karo ngomong taqabbalallahu minna. Dibantah wong lanang gak kira menang, mesti kalah. Ini udah fitrah Pak, laki-laki itu kalah sama istri. Maaf walaupun dari polisi, dari tentara, kalau sama istri mesti kalah. Ini sudah fitrah. Perempuan ini mbak no kaya ngono dapurane kuat, saking kuatnya maaf salah satu alam ciptaan Allah bisa digembol sama perempuan. Wong wedok ikon gembol alam rahim, alam ciptaan Allah kuat 9 bulan lebih gembol salah satu alam ciptaan Allah, alam rahim. Ayo coba bapak-bapak kalau kuat gembol alam kubur. Buktinya lagi kalau punya anak kecil sakit demam aja, perempuan masya Allah gendong mulai pagi sampai tengah malam, kuat laten, ya Allah ya Allah ya Allah, padahal kayaknya lemah tapi ternyata kuat, berjam-jam gendong anak. Anaknya rewel, mancal-mancal sambil nangis, cup sayang, anak mama sakit ya, anak mama, anak ganteng, padahal anak ireng korengen, anak ganteng. Wong wedok, ayo wong lanang, anak sakit, sakit gendong 15 menit sempal enggak ya? Apa mana anak rewel nangis mancal-mancal, nangis terus tak banting pisan. Nggak kuat, makanya dikasih simbol sama Allah, perempuan itu meskipun kelihatannya lemah tapi kuat. Buktinya pabrik susu loroi kuat digawa dhewe, kadang gede-gede loh pabrik susu kuat. Lewang lanang ndok loro cilik-cilik nggawa saya njaluk bantuan manuk saya ra kuat nggawa dhewe. Ngono ya tepuk tangan, wis ora penting ditepuk tangannya. Nah, tenang, masih ada waktu 7 menit. Ra usah rewel, kowe urun pira kowe? Ra urun rewel. Woi. Tenang sampean sing rewel-rewel kuwi, tenang. Omahmu ndi? Engko tak ampiri tak ceritani dhewe. Kok lah iya, orang baik itu bukan hanya orang yang maaf ibadah makhluk hubungan sama Allah saja, enggak, tapi Islam itu integral, muamalah dengan sesama manusia. Bahkan maaf sebagus apapun ibadahmu sama Allah, kalau hubunganmu dengan sesama buruk, buak ibadahmu, nganggur ketekur, percuma. Sorry, ahli berjuang agama, tokoh masyarakat, ibadahnya top, sholatnya top, puasanya top, berangkat haji tiap tahun, pergi umroh seminggu 5 kali. Lo kan rumahnya Mekah. Ya wis nek ping 5 kakean. Saulan ping pindho, budal umrohi sebulan 2 kali. Datang budal maneh, datang berangkat maneh, datang berangkat maneh. Tanggane lho gak tahu petuk wonge, petuk kopere tok. Tapi maaf, sama saudara enggak akur, sama tetangga enggak rukun, ngguwak ibadahnya. Halo. Temriki enten wong sing gak rukun karo dulure. Aku wonge jawab dhewe kuwi. Bu,
Saya kasih contoh ya, misalnya Mbak Ti, ada Mbak Ti, ya itu Mbak Ti itu. Mbak Tun ada Mbak Tun. Kok ono kabeh ya? Wes Mbak Ti ya, Mbak Ti. Mbak Ti terkenal ahli ibadah. Sholatnya selalu berjamaah ke masjid. Semua tetangganya tahu Mbak Ti rajin ibadah. Yasinan, tahlilan, muslimatan, pengajian mesti teko. Sholatnya jamaah terus ke masjid. Satu ketika habis jamaah sholat isya, zikir doa, mau pulang terpeleset bu, geblak, mati. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya Allah, mati Mbak Ti habis jamaah sholat isya, matinya di masjid. Api apa api? Sae apa sae? Baik apa baik? Mesti tonggo-tonggo nenek komentar ngene, pancene Mbak Ti wong apik. Ayo bareng tirokne 1 2 3. Aku pengen roh lambemu nek mencucu piye. Oke, mudah-mudahan husnul khotimah, karena memang tanda-tanda ke arah situ ada. Matinya habis jamaah sholat isya, habis zikir wiridan, mati nino masjid. Masyarakat mesti semua menilai apik mati nih. Tapi kalau kita mengingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim, memutus persaudaraan, elek karo tonggo, elek karo dulur, elek karo konco, walaupun dia matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah, matine sujud nang jerone Ka'bah, gak trimono masjid jetak, matine nang jero Ka'bah pas sujud. Tapi karo tonggo gak rukun, karo dulur gak rukun, karo masyarakat elek, ngguwak ibadai. Duwi lho wonge. Ibu, ibadah haji itu baik apa baik? Baik apa baik? Baik, penyempurna. Tapi maaf, kalau biaya yang dipakai itu hasil dari muamalah yang menzolimi manusia lain, maka nol nilainya, bahkan berdosa. Contoh, saya sering sampaikan, Nabi bersabda, man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Orang yang berhaji pakai duit haram, mengandung duit haram, ketika dia melepas seluruh pakaiannya, ganti pakaian ihram, mengitari Ka'bah keliling 7 kali, namanya tawaf, sambil baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Allah menjawab, malaikat juga ikut menjawab, la labbaik laka wala sa'daik. Gak labbaik labbaikan, labbaik labbaik apa? Kowe beli duit tangga 6 ya. Walau mau kaji utang menurut tangga 6 rambut sauri. Gue tahu diutangi tapi ya tepuk tangan. Loh kayak gitu. Maka maaf, ada pejabat sekelas menteri pergi haji pakai duit hasil korupsi. Maaf, keluarganya diajak pula. Awalnya lancar, tapi akhirnya ada masalah pas lempar jumroh. Katanya lempar jumroh itu kan simbol ngelempar setan. Batu yang dipakai ngelempar itu balik terus. Bismillahirrahmanirrahim, cetak balik. Ambil lempar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, cetak balik. Ambil lagi, lempar lagi lebih kencang, Bismillahirrahmanirrahim, cetok balik. Dia penasaran, kok balik terus? Diambil, kemudian dilihat, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Podo setane kok teman-teman. Halo. Maka ini nanti poinnya bagaimana pengabdian BRIMOB kepada umat. Tapi yang jelas orang baik gak akan pernah merasa dirinya baik. Nah, ini ada kepala BRI bareng tuh gitu kok. Halo Pak Rama, tak tunggu hadiah. Baru kelihatan nih saya tadi, maaf gak tak sebut. BNI itu kok para BNI.
ora teko ya wis. Nyponsori apa ora kok melu teko iki. Ora nyumbang melu teko. Orang baik itu nggak pernah merasa dirinya baik. Orang baik nggak pernah merasa dirinya berjasa. Tolong perhatikan. Orang kalau masih merasa dirinya baik itu tandanya kalau dia bukan orang baik. Sebaik apapun orang, kalau merasa dirinya baik berarti dia bukan orang baik. Kenapa orang baik nggak pernah merasa dirinya baik? Karena dia nggak menganggap kebaikan itu sesuatu yang perlu dibanggakan. Maaf, kebaikan bagi dia bukan sesuatu banget, biasa aja, karena kesehariannya emang udah baik. Wes kulino apik, maka kebaikan bukan sesuatu bagi dia. Kebaikan bukan sesuatu yang patut untuk dibanggakan, biasa aja, maka dia nggak pernah meremehkan orang lain. Bu, wong kuwi nek sugih tenan ra ngarah ngenyek wong melarat. Kenapa? Karena kekayaan bagi dia bukan sesuatu biasa. Ket biyen wis sugih, uripe wis ngene iki, maka dia nggak akan meremehkan orang miskin, nggak akan menghina orang miskin. Sing biasane ngenyek wong melarat iki wong sugih hanyaran. Loh, sing keploki mesti melarat kabeh kuwi. Kulino dinyek. Wong nek asli sugih gak bakal menghina orang miskin. Kenapa? Kekayaan bagi dia bukan sesuatu biasa, gak patut dibanggakan. Lah nek wong sugih hanyaran, asale melarat terus sugih, mlewete biasane. Contoh ya, pangananmu bendino ki tahu tempe. Kan kowe ya ora patek iso tuku daging kok. Makananmu tiap hari, laukmu tiap hari tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe, tahu tempe. Kan bukan sesuatu, nggak patut dibanggakan. Wong tahu tempe wis makanan sehari-hari. Terus ibu namu ke rumah temen disuguhi tahu tempe, masa mbok foto terus mbok share nang gone grup. Ya gak lah, wis saben dinane tahu tempe itu bukan sesuatu. Kalau ketemu sate baru difoto di-share ke grup, itu baru sesuatu, paham? Makanya ciri utama orang kalau benar-benar ganteng, benar-benar cantik, nggak hobi selfie. Karena ganteng dan cantik bagi dia bukan sesuatu biasa. Ket biyen wis ganteng wis ayu, sing senengane selfie iki biasane wong ayu polesan. Wong ayu anyaran, ayu permakan. Nek ayu asli gak mungkin hobi selfie apa maneh terus di-share-share, dipamer-pamerno. Karena kecantikan bagi dia bukan sesuatu banget, biasa aja, dari dulu udah cantik. Dan dia nggak akan pernah menghina orang lain. Ya, maaf. Ayo ditirukan bareng-bareng Bu, ditirukan bareng-bareng ya. Woi, sing nirokno tak dongano muga-muga barokah. Sing gak melu nirokno saya nggak tanggung jawab. Bu, awas nek mung ngising sikilmu ketekuk. Bareng-bareng. Maksiyatun aurasat dzullan wangkisaron khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Oke, gini maksudnya, gini, paham toh para oon-oon sekalian? Makanya rungokno, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang membuahkan rasa rendah hati, merasa hina, jauh lebih baik daripada perbuatan taat yang membuahkan kecongkakan dan kesombongan. Pelaku dosa yang merasa hina jauh lebih baik daripada pelaku ibadah yang merasa mulia. Kurang jelas? Bajingan rumangsa elek luweh apik timbang kiai rumangsa mulya. Sapa ngomong betul? Iya pancene betul.
kita sudah berada di rel yang benar, jangan pernah merasa baik apalagi merasa aman. Maaf. Wali Barseso itu ceritanya sangat fenomenal. Seumur hidupnya untuk ibadah, untuk berjuang untuk negara, berjuang untuk agama, ngeramut santri, ngeramut masyarakat, tapi di akhir hayatnya husnul khotimah, masuk neraka. Naudzubillah min. Di sisi lain ada orang yang bencinya kepada Rasulullah luar biasa. Dia sangat membenci Nabi, memusuhi Nabi, beberapa kali ingin membunuh Nabi, tapi pada akhirnya menjadi pembela utama Nabi, dan bahkan makamnya berdampingan dengan makam Nabi. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Halo. Satu ketika Nabi Musa lagi mau pergi ke Sauma'ah untuk bermunajat kepada Allah. Di tengah jalan ketemu laki-laki tua, matanya buta, bahasa Inggrisnya the paycheck, kakinya lumpuh, the semper. Laki-laki tua, matanya buta, kakinya lumpuh. Seumur hidupnya dia nggak pernah bermaksiat, nggak pernah melakukan dosa. Dosa dari mana? Orang dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Kan kebanyakan dosa itu berawal dari pandangan mata, betul? Kok gak nyaut ya? Ini orang laki-lakinya udah tua, matanya buta, kakinya lumpuh, seumur hidupnya nggak pernah bermaksiat, nggak pernah melakukan dosa. Di tangannya menggenggam tasbih, dzikir, wirid, munajat, Allah, stop. Dengar ada orang jalan di sampingnya kleset, nanya, siapa itu? Saya kayak, siapa? Musa Nabi. Ya kayak, mau kemana? Ila Sauma'ati. Dalam riwayat disebutkan begitu. Saya mau ke pesanggrahan saya, ke padepokan saya, mau bermunajat kepada Allah. Wah, kebetulan Nabi Musa, saya kirim salam ke Allah ya, tolong sampaikan. Gaya gak? Salam saya ke Allah ya, tolong tanyakan ke Allah, saya ini nanti masuk surga apa? Kata Nabi Musa, kok pede banget nanya masuk surga apa? Ya iyalah, masa ya iya dong. Seumur hidup saya nggak pernah berbuat dosa, seumur hidupku nggak pernah melakukan maksiat, hidupku hanya untuk menjalani taat. Aku diberi kebutaan, tapi aku nggak pernah protes. Aku ridho, aku sabar. Kakiku lumpuh, aku juga sabar. Aku nerimo. Pantes dong kalau aku ke surga. Tanyakan ke Allah, nanti jatah saya Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga Naim, surga Khulud, surga Al-Ma'wa, atau surga apa? Ya kek, tak tanyakan, gampang. Tak takut nih, pulsaku penuh kok, sinyalnya kuat. Nabi kan sinyalnya kuat, sinyalmu mendrip-mendrip. Soalnya gayanya melungker kaya khusuk Allahu Akbar kabirau, dan terus sinyalnya mendrip-mendrip. Kalau Nabi kan sinyalnya kuat. Oke, tak tanyakan ke Allah. Jalan lagi Nabi Musa. Ibu saya sambil berdiri soalnya bokongku geringingenku. Ketemu sama perempuan tua, udah kenal sama Nabi Musa. Ini kayak Nabi Musa ya? Iya Bu. Mau kemana? Saya mau munajat ke Allah. Wah, kebetulan Nabi Musa, tolong tanyakan ke Allah ya, saya itu nanti masuk neraka apa, saya dijatah neraka apa sama Allah. Kata Nabi Musa, kok nelwongso to Bu, kok melasmen? Iya Musa, di dunia ini nggak ada manusia yang bejat seperti saya, nggak ada manusia yang lebih buruk daripada saya. Bejat-bejate wong ya aku iki Nabi Musa. Saya ini paling bejat dulu waktu muda. Aku ini cantik, profesiku jadi pelacur, garis miring PSK, garis miring the lonte. Saya sudah melayani semuanya, ya melayani langsung, ya online.
berbagai macam bentuk dan ukuran udah pernah saya coba. Short time iya, dot time juga iya, yo short yo dot yo ain goin fakof kaflam. Waktu muda maaf saya pelacur, begitu saya tua pangkat saya naik jadi germo. Muda pelacur, tua mucikari, muda pangkatnya. Muda saya menjual diri, tua saya menjual orang lain. Stok saya banyak Musa. Ada yang bangki, ada yang bangkok, ada yang bengkak, ada yang bungkuk. Lengkap. Tolong tanyakan ke Allah, nanti saya dikasih neraka apa? Ya Bu, saya tanyakan. Berangkat Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ringkes cerita, Nabi Musa menanyakan hal ikhwal dari keduanya. Ya Allah, ini ada hambamu yang bertanya, seumur hidupnya dia nggak pernah bermaksiat karena dia buta, dia lumpuh, dia sabar, hidupnya hanya untuk ibadah. Engkau kasih jatah surga apa ya Allah? Satunya lagi ada perempuan tua, waktu muda pelacur, begitu tua jadi mucikari, hidupnya hanya untuk bermaksiat kepadamu. Dia minta, pengen tahu dikasih neraka apa. Kemudian datang dan turun SK kepada Nabi Musa melalui wahyu. Musa, keputusanku, laki-laki tua yang sepanjang hidupnya untuk beribadah, nggak pernah melakukan maksiat, dia buta dan lumpuh, dia pun sabar. Keputusannya adalah neraka. Sedangkan perempuan tua yang waktu muda pelacur, begitu tua jadi mucikari, hidupnya hanya untuk bermaksiat, keputusanku adalah surga. Nabi Musa kaget, lah kok kuwalik keputusannya. Tapi Nabi Musa nggak membantah, karena Nabi Musa faham bahwa Allah itu maha sakarepe dewi. Loh, kan Allah maha sakarepe dewi. Swarga-swargaku, neraka-nerakaku, yang bikin surga aku, yang bikin neraka aku. Siapa mau aku masukkan surga, siapa mau aku masukkan neraka, sakarepku, terserah aku. Allah maha sakarepe dewe. Anwar Zaid tak masukkan surga, Kapolsek Kanor masuk neraka, sakarepku. Atau sebaliknya, Selamat Haryanto Kapolsek Kanor neraka, Anwar Zaid surga, sakarepku. Manut sing geser aku, orang manut kok. Pengen tak geser sekar. Nah, aku tinggal ngutik komandan selesai. Allah maha sakarepe dhewe. Fakharaja hazinan. Nabi Musa keluar dalam keadaan sedih. Iki piye lek ku ngandakno, iki piye lek ku ngandakno. Wong keputusane suwalike. Susah Nabi Musa. Ini bingung mau gimana cara nyampainya. Di tengah-tengah kebingungan, datanglah perempuan tadi memarani ya, menggodak Nabi Musa. Musa, Nabi Musa. Apa Bu? Pripun keputusane Gusti Allah pripun? Kula niki neraka napa? Karwane kula tak siap-siap. Lek neraka wel kabare kan adem. Aku tak nggawa selimut karo jaket. Lah nek neraka jahanam jere panas, aku tanggo kipas angin karo AC. Jawab Nabi Musa, wis mbuh Bu, sampean paham toh Gusti Allah sakarepe dhewe. Maksudnya tambahane keputusane swarga. Tenan swarga. Langsung Bu bersimpuh sujud di hadapan Allah, nangis guguk-guguk. Ya Allah, aku malu ya Allah. Manusia sebejat aku, seburuk aku, seumur hidupku nggak pernah beribadah kepadamu. Sepanjang umurku aku habiskan untuk bermaksiat kepadamu. Engkau berikan kasih sayang, Engkau masukkan surga ya Allah. Nggak pantas ya Allah, nggak pantas, malu aku. Isyhad ya Musa, saksikan wahai Musa, aku bertaubat kepada Allah. Ini cara wong cetak karo maca istighfarku. Astaghfirullah. Ya Allah, bismillah.
Udah stop, stop. Wong iki istighfar modus. Butuhku mek ngombe. Soalnya lek sampean gak tak kongkon istighfar aku ngombe, mesti bolokno. Ngombe, ngombe. Makane trikku yo ngene iki. Wong aku ngerti lambemu lecek. Nek dijak istighfar kan waras. Hanyut dalam taubatnya, hanyut dalam taubatnya. Kenemenen nek tobat bu, ngaget tek mati. Coba sepanjang hidupnya bermaksiat, akhir hayatnya taubat, husnul khotimah. Surga apa neraka? Neraka apa surga? Terus Nabi Musa datang ke laki-laki tua tadi, kerungu, bisa tetap nyekeli tasbih, war 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 war, sulastri 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 sulastri, war sumiati sumiati sumiati, war sunarse sunarse sunarse, war wiridan, kerungu wong kleset kleset kleset, sapa iki? Kula Mbah Musa. Musa, piye keputusannya Gusti Allah piye? Gimana? Aku surga apa? Jatahku surga apa? Ha? Surga apa? Nabi Musa kan mau menyampaikan keputusan apa adanya, hatinya tidak mentala, gak mentolo bu. Dia kan sangat berharap, padahal keputusannya Allah neraka. Nabi Musa diem. Ini orang gak sabar. Musa, piye keputusannya Gusti Allah? Gimana keputusan Allah? Aku nanti dapat surga apa? Musa ngomong. Musa cuma meneng ae, bidek ae ditakoni. Kowe iki nabi tenan to ora? Nabi palsu, pembohong, nabi palsu. Nabi apa? Nabi telek. Misuh gak karuan. Kenemenen leh misuh keselek mate. Coba sepanjang hidupnya untuk beribadah, di akhir hayatnya misui Nabi. Surga apa neraka? Surga apa neraka? Hati-hati. Walaupun sampean ahli ibadah, hati-hati, jangan sekali-kali misui kiai. Neraka. Loh, wis ana to, ngombe-ngombe ngono. Hati-hati bu, itu orang yang ibadahnya murni, apalagi jenengan kadang-kadang dzikir, kadang-kadang tahlilan, tapi tahlilanmu kan campuran. Kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mbak Tia pegatan to karo bojone. La ilaha illallah. Lah orang eneng seminggu lah aku petok nonggone pasar Dander. La ilaha illallah. Ra nyangka aku nek pegatan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Padahal kita ya ra eneng masalah apa-apa. La ilaha illallah. Enten mboten sing ngoten niku? Enten. Lah kuwi kudu ngireng kuwi wonge. Dada-dada nonggonku kuwi. Bu, kowe nek pengen terus ngundang dewi. Pada intinya yang terakhir, maksud saya begini, apapun profesi kita, gak ngombe. Aku ngerti nek eneng wong cerewet-cerewet nih rata kondan dan nyesel lah. Sampai konsentrasiku kacau, apa nerang no brimob malah bulet nerang no ngono iki mau gara-gara lambe-lambe ngono kae. Yes, kapan-kapan brimob ngundang maneh. Ya, ibu bapak yang saya hormati rahimakumullah, bahwa saya tuh loh kan azan itu dulu masjid yang meresmikan saya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terenyuh, bahagia dan bangga bahwa tadi anggota BRIMOB hafal Asmaul Husna semua. Bapak-bapak polisi yang ada di kursi semuanya hafal Asmaul Husna. Salut dan tepuk tangan untuk BRIMOB Bojonegoro. Saya bangga banget. Memang harus seperti itu, bangga sekali saya rasanya. Polisi rungokno ta kowe iki meneng aja ganggu konsentrasi kowe iki. Iki karek diluk tok iki sing ape tak sampeno. Bingung tambah situ. Aku pengen ngomong apa tak lali gara-gara dirimu. Iya, sempet ngobrol sama Pak Kapolres tadi bahwa anggota Mapolres Bojonegoro yang beragama Islam semuanya wajib hafal Asmaul Husna dan harus hafal Yasin. Dan jadi nanti kalau hafal Yasin misalnya yang di Satlantas ya, yang di lantas nanti kalau ada orang yang nggak pakai helm macam-macam, nggak punya SIM, nggak bawa STNK misalnya, kan kadang-kadang wong Bojonegoro ki duwe wiridan dan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usyainahum fahum la yubsirun. Itu yang dibaca Rasulullah ketika mau hijrah, dikepung sama algojo-algojo orang kafir. Sambil membaca itu Rasulullah, orang-orang kafir yang mengepung Nabi kesir kabeh, tertidur semua. Nah ini kan kalau dibaca lagi ada operasi kan bisa aman, nggak kelihatan gitu loh. Tapi kalau polisinya hafal Yasin, tetap kecekel. Nah kamu cuma baca satu ayat wa ja'alna min baini aydihim, lah polisinya hafal Yasin kok. Ngono loh. Keren, saya bangga banget. Dan insya Allah nanti kalau diundang lagi saya jabarkan. Jadi jujur Pak Kapolres, saya kalau diundang polisi itu sama sekali nggak mikir bayaran ya, karena sudah dipikirkan panitia. Enggak, pikiranmu aja ngono Bu. Bagi saya duit itu nomor 6. Soalnya siji loro telu papat lima Pancasila Bu. Jadi nek berpancasila aku langsung mikir duit. Ngapunten. Kowe aja nggarai kotor hatiku. Saya kalau dapat amplopan tak buat. Ya Allah, isine tak kekno yatim piatu. Soalnya bojoku yatim piatu. Nah, bapak ibunya sudah meninggal, apa namanya kalau nggak yatim piatu? Kekompakan, kebersamaan seperti yang disampaikan oleh
wakil dan kita betul sekali, jangan pernah merasa paling berjasa, karena hakikatnya semua kita paling berjasa. Bangunan itu, Bu, saya tanya, bangunan itu ada besinya apa enggak, Bu? Ada besinya apa enggak, Bu? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, untuk diakui jasanya enggak harus kelihatan, semua tahu itu ada besinya, kuat, kokoh karena ada besinya. Tapi besi enggak pengen kelihatan, enggak pengen menonjolkan diri. Coba misalnya semua bahan bangunan yang punya jasa untuk bangunan itu kepingin menonjolkan diri agar orang lain tahu saya punya jasa, boto pengen menonjol, besi merasa punya jasa pengen menonjol, kayu merasa punya jasa pengen menonjol, ambruk malahan bangunannya. Nggih napa nggih? Sekali lagi Bu, saya yang berdiri ini ada jantungnya apa enggak? Ada jantungnya apa enggak? Saya berdiri, duduk, saya ngomong, saya tidur, jantung saya kerja. Jantung saya jasanya besar buat saya, tapi jantung saya nggak pernah mau menonjolkan diri. Bayangkan misalnya semua organ tubuh saya yang merasa punya jasa kepingin menonjolkan diri, jantung pengen nongol, paru-paru pengen nongol, kayak apa rupanya Anwar Zahid. Usus menonjol sedikit aja masalah, dan itu harus dioperasi karena usus menonjol, bahasa Inggrisnya the double. Maka kalau ada orang yang suka menonjolkan jasanya, saya yang paling berjasa, ini maju karena jasa saya, itu berarti orang double yang harus dioperasi. Ayo belajar yang ikhlas, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku Brimob, Anda luar biasa. Brimob ujung tombak. Pokoknya Brimob dipakak-pakak notok nih lho Bu. Lah enek kerusuhan sing maju Brimob, pokoknya cara mati dhisik Brimob. Lha wong janjine ngono kok. Janjine ngono, rela mengorbankan jiwa dan raga, rela berkorban untuk nusa dan bangsa dengan dasar ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ngono kok, pokoknya rela berkorban tok, siap mengorbankan jiwa raga tok isine. Cek pelopor, cek gegana, polisi nek ana perang mati dhisik dhewe Brimob. Penak dhewe Kapolres karek ngongkon. Halo, halo, ayo belajar yang ikhlas, nggak harus kelihatan kok. Belajar yang ikhlas. Nah, maaf, kayak ketika kita lagi ke toilet, kita mampu merahasiakan amal yang satu itu. Ya kayak itu, orang ikhlas itu kayak kalau lagi buang hajat, kalau lagi BAB, kalau lagi ke toilet, mampu merahasiakan amal yang satu itu, tidak diceritakan ke siapapun. Mau berangkat diem. Ono wong mau ke toilet pengumuman, pengumuman tunggu, aku ape ngising, nggak ada. Begitu masuk pintu ditutup rapat, jebret, jangan sampai ada orang yang bisa melihat, jangan sampai kedengaran orang. Begitu duduk, keran dibuka. Nah, biar airnya kerucuk dan aman, tidak terdengar bunyi tret prokotok. Jangan sampai kedengaran orang, itu amal rahasia. Meskipun keluarnya alot, bar mangan jambu kelutuk sak pirang-pirang. Metune alot, yo gak bunga-bunga, aduh metune alot. Aku wis ngeden bolak-balik ora metu-metu. Ndak. Tetap ditahan, tetap diempet, itu amal rahasia, jangan sampai kedengaran orang. Walaupun jedinge pesing, diempet. Orang bungok-bungok, aja sampai krungu wong. Bahkan setelah bersih keluar, nggak mungkin cerita ke orang lain, Mbak, aku mang metu papat, Mbak. Sing loro dawa, sing loro ndek, ndak. Itu orang yang ikhlas dalam beramal. Jangan sampai amalnya kedengaran orang, jangan sampai amalnya kelihatan orang. Maka usahakan, halo, orang yang ikhlas dalam beramal, Allah yang akan membalas dengan sebesar-besarnya pahala. Saya yakin seluruh anggota Polri dan TNI di negeri ini adalah mujahid sejati. Pejuang sejati di negeri ini adalah anggota TNI dan Polri yang rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kepentingan keluarga, kepentingan sendiri demi mengabdi kepada negara. Nek apa-apa dihujat dhisik. Apalagi sekarang Polri, Masya Allah,
entek-entekan dihabisi. Wis to ora usah sapa-sapa. Saman mikirin ngono kuwi kok orang mikir. Coba sampean hidup bermasyarakat bisa tenang, ibadah merasa nyaman karena situasi ini aman. Siapa yang mengamankan? TNI, Polri. Rano TNI, Polri loro, hidupmu nggak mungkin tenang, ibadahmu nggak mungkin nyaman. Pikir ngono iki. Ayo belajar dari banyak negara di Timur Tengah. Coba gara-gara memperbesar perbedaan, pertumpahan darah, sesama warga negara saling membunuh. Gak iso ngaji tenang koyok ngene iki Bu. Enak-enak ngaji morono bom nyasar dor. Lah bom mosok kok cerut. Koyok bome bojomu. Tenang dari mana coba? Maka jujur izin komandan, saya menghimbau ya kalau ada ulang tahun kayak gini, kalau ada ulang tahun kayak gini ya bikin dzikir, sholawatan, pengajian. Ojo dangdutan, mengundang adab. Coba maaf kita belajar dari banyak negara tetangga kita. Myanmar itu dulu mayoritas Islam, sekarang Islam habis di sana. Kenapa? Di sana nggak ada pengajian kayak gini, nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada TPQ. Thailand dulu mayoritas Islam, sekarang habis. Ada sedikit di Rohingya, rame gak karu-karuan pembantaian ini. Kenapa Islam di sana habis? Karena nggak ada pondok pesantren, nggak ada madrasah diniyah, nggak ada TPQ, nggak ada pengajian kayak gini. Di sana nggak ada selamatan, gak ono tahlilan, yasinan, manakifan, sholawatan, gak ono berkat. Gak percaya nang Thailand golek berkat orang ngarahin tuh. Makanya Islam hancur. Saya kalau ditanya, mata taqumu saat di Indonesia, kapan hancurnya Indonesia, kapan kiamatnya Indonesia? Jawaban saya, kalau berkat sudah tidak ada. Filipina itu dulu mayoritas Islam, sampai ibu kotanya itu bahasa Arab. Manila itu Amanillah, bahasa Arab. Sekarang habis Islam di sana. Kenapa? No Filipina gak ono berkat, nggak ada yasinan, tahlilan, manakifan. Makanya kalau masih ada berkat, insya Allah Indonesia aman. Loh, berkat itu kan identik dengan acara yang baik-baik tuh. Bu, ya Allah, gak ono wong mendem terus mulai nggawa berkat. Habis pesta miras mulai nggawa berkat. Nggak ada. No naik klub malam gitu Bu, acep. Klub malam itu bahasa Arabnya nurul dolam. Nur itu padang, dolam itu peteng, jadi biar pet. Ono mulai gawa berkat, nggak ada. Halo, maka saya sengaja menanamkan nilai-nilai spiritual karena cikal bakal TNI dan Polri adalah kiai dan santri. Sebelum ada TNI Polri sudah ada ulama dengan santri-santrinya. Cikal bakal TNI dan Polri adalah para santri. Jenderal Sudirman Panglima Besar, santri tulen, beliau kepala madrasah diniyah, beliau alim, banyak santrinya, dan itu dibuktikan. Jenderal Sudirman sangat religius, beliau mendawamkan wudhu, nggak pernah batal wudhu. Begitu batal langsung wudhu, begitu batal langsung wudhu, nggak pernah hadas. Kalau napak tilas, Jenderal Sudirman itu di setiap tempat persinggahan peristirahatan selalu ada padasan Bu untuk wudhu beliau. Dua, beliau selalu sholat tepat waktu dan berjamaah, itu Jenderal Sudirman. Tiga, beliau istiqomah puasa Senin Kemis. Maka harusnya TNI dan Polri sekarang yang meneladani Jenderal Sudirman. Meneng kabeh puasa Senin Kemis dan dandem kaya ngono lemune kok. Ya kalau Senin Kemis keberatan ya dibagi Bapak Ibu, lek abotan dibagi, bapaknya yang Senin, ibunya yang Kemis. Jadi tiap hari Senin bapaknya nyenen, tiap hari Kemis ibunya
ngemis. Nilai spiritual harus selalu ditanamkan. Mohon maaf karena saya terlambat, jadi saya tempuhi dengan menambah durasi waktu, dan saya nggak minta tambahan itunya, nggak apa-apa, untuk menebus kesalahan saya. Dan ini saya juga melatih kesabaran seluruh anggota TNI dan Polri. Masa sopir saya saja sabar kok, saya kiainya nggak sabar, gitu loh. Woi, nah anggota Polri dan TNI itu rata-rata kurang kesabarannya. Apel jam 7 pagi, setengah 7 udah pada ngumpul, rasa baran polisi ini. Mbok sih sabar. Lah iya, TNI Polri rata-rata kurang kesabaran Bu. Apel jam 7, setengah 7 sing lumpuh kabeh, modelnya gak sabaran. Gak sabaran. Saya dulu sekolah juga gitu, punya temen yang gak sabaran. Wong mlebune jam setengah 8, dia jam setengah 6 wis budal nang sekolahan. Tah kok ora sabaran. Kalau saya sabar, jadi jam 8 saya baru datang. Saya sabar. Berarti masuknya jam 7, jam 8 saya baru datang. Saya sabar. Masuk dimarahi sama gurunya. Ini, Pak, wong muridnya saja sabar, masa gurunya nggak sabar. Nah ini jadi kalau ada anggota yang apel telat, misalnya dimarahi sama komandan, dan anggota aja sabar, masa komandan nggak sabar. Insya Allah langsung dicoplok. Oh tak terok Pak, tak terok. Bapak karena istri itu penghapusannya nang duit nggih Bu nggih. Wong wedok mbok cerwet kata teplok duit enggak sepi. Maka supaya adil, rumah tangga biar adil, karena laki-laki juga butuh duit, perempuan juga butuh duit. Supaya adil, maka duit yang ada gambarnya pahlawan laki-laki untuk laki-laki, dan duit yang ada gambar pahlawan perempuan untuk perempuan. Itu adil. Pokoknya duit lek gambare pahlawan lanang kanggo suami, lek duit gambare pahlawan wedok kanggo istri. Insya Allah selawase sing mbok cekel ya 5.000. 100.000 gambare wong lanang, berarti kanggo suami. 50.000 gambare wong wedok apa wong lanang? Kanggo wong lanang. 20.000 gambare wong lanang apa wong wedok? Lanang. 10.000 lanang, 5.000 wedok PN. Lah iya 1.000 2.000 kanggo wong lanang, wekmu 5.000 tok. Ngeyel. Dah, makasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf saya terlalu banyak ngomong. Mohon maaf banget soalnya aku apa yang ngomong dulu gue mesti dilokno. Telat ngomongnya saiki. Bayare larang. Salah ngundang aku. Pengen murah ya dai-dai Kamtip Mas ya. Anak buah dhewe iki sih. Nek level internasional ngene iki ya larang. Loh, sehingga apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Itu loh. Jangan melihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan benar tapi juga kurang benar. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Walaupun anak kecil, walaupun gelandangan, kalau yang dikatakan bagus ambil, iya betul memang, tapi lihat pula siapa yang mengatakan. Penting ngono lho. Lah sing ngomong AKBP sama perkataannya, yang ngomong AKBP sama yang ngomong Barada 1, kekuatannya berbeda, betul? Ceramah saya bisa ditiru Bu, copo wae niru monggo, tapi wong kuwi murah tetep larang aku. Sama-sama Robbana. Kalau Gus Huda, Gus Sentot yang Robbana nyantai didengar sama Allah, tapi nek cangkemmu wis lecek kabeh, Robbana ngobos dongamu. Ngono lho. Mbok Gus Huda iki nolak udan ra usah bahasa Arab. Ini tadi mau hujan ditolak sama Gus Huda. Irmo ngene tok, langite ora sida udan. Udan mok sak uyah jaran. Terang
ngono lho. Tapi nek dirimu Gusentot nambani wong loro untu trimo ngene. Godhong pari, godhong waloh, ora mari tambah aboh. Waras kok. Tapi nek sampean kok auzubillahi minasyaitonir rajim ngobos. Paham? Paham? Sama-sama tanda tangan. Kalau yang eret-eret di Kapolres sekali tok reteret miliaran bu. Jajal kue sing tanda tangan ping 2000 sampai peritil drijimu. Oleh apa? Lah iya mangkane ngeyel. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Ngono lho Bu. Nisa Sabian ini terima rengeng-rengeng tok. Atusan juta oleh. Ayo kowe bar kok kene nang tiru kowe. Tangkep Satpol PP kowe. Udah mobil kan. Dajang nang kene mau di pasar karo. Sopo sing ngakon bayar. Ditangkep Satpol PP di dinas sosial. Aku lek Nisa Sabian. Ratusan juta. Habis saya bikin orang-orang kok. Wong saalun-alun kok. Habis saya polisi pengen ke kanan Kapolres mesti bingung dan aku kok gendeng ngono lho wes rasida wes iki engko wis Bu sepurane Bu lah aku iki lagi teko Bu bar keluyuran 3 dina ra muleh nani Jogja, Bantul, Kulon Progo, Magelang, Purworejo, Wonosobo. Encene pamer ya, tapi sepamer-pamernya saya tetap membawa nama harum Bojonegoro. Bisa dibuktikan, Anda kalau bepergian keluar kota, keluar pulau, kok tanya sama orang ditanya, pundi punten me Bojonegoro. Loh, sanapane Anwar Zaid mesti ngono. Rang-rang apane omain Dandim, ra enek sing kenal Dandim. Sing ditakoni mesti Anwar Zaid. Sorry, Gus Entot iki ora payu sik aneno jaba. Mesti Anwar Zaid sing ditakokno. Ngene-ngene ndah mengharumkan Bojonegoro. Dulu Bu, maaf saya nggak mau ngaji di instansi-instansi. Mulai sekarang aku gelem. Ini udah banyak kementerian yang mau ngundang saya. Dulu saya nggak pernah mau. Gara-gara kemarin hari santri bersama 4 menteri, terus wabeh do kepengen ngundang. Pak Wapres ya ngundang. Dek nyelek lambi 6 delok ndek rene. Tak samplukne cagak listrik. Aku pamer yang mengharumkan Bojonegoro kok. Bojonegoro dikenal dunia, 1 minyak. Bojonegoro dikenal dunia, 1 minyak. Kandhani lho. Ya pamer ancene yo. Ngono. 2 Jati. 3 Anwar Zaid. Tapi ora tahu oleh penghargaan. Harusnya saya sudah sampaikan ke bupati. Kiai-kiai itu kasih mobil dinas. Wajib. Lah Kapolsek oleh mobil dinas, camat untuk mobil dinas, Kasatpol PP untuk mobil dinas. Ayo coba
kepala kejaksaan untuk mobil dinas, penggaweane mek tanda tangan karo cetok setempel ngono tok. Jasanya apa coba, ayo ngomong. Yang membina masyarakat siapa? Mau nakal nggak jadi, kiai-kiai lho, Gus Yuda, Gus Sentot itu sing bina masyarakat. Umpama gak dibina kiai-kiai, Bojonegoro wangen nakal-nakal kabeh, bejat-bejat kabeh, kualan polisi lho jumlahe piro. Makanya tak usul no bupati, mobil dinas untuk kepala dinas sama tarik keno kiai-kiai. Izin Kasat Pol PP laporkan ke bupati, kalau perlu nanti mobil dinasnya langsung serahkan ke bupati untuk Gus Sentot. Mestinya kan ngono to. Wes kasih tau wes naik kok. Ngapunten Bu nggih, ngapunten nebus ketelatan. Mohon maaf Pak Kapolsek, matur suwun. Rawal matur suwun semuanya, dan mohon maaf para pejabat yang menunggu saya terlalu lama. Sekali lagi mohon maaf Pak Dandim, saya tunggu undangannya. Lagi tentara-tentara ini gak tak nasihati belarah loh, dan tenan belarah, jangan khawatir, materi saya masih banyak, tinggal nunggu undangannya Dandim. Dandim sing dhisik-dhisik super ngundang aku. Karaoke sing diundang ambruk engko kode pengajian kayak Kapolres ngono lho, ngaji tiap minggu ngaji, memberdayakan dai Kamtipmas ngono. Ora ngerti genane 2 tahun luwih prei saiki iki pelampiasan, 2 tahun lebih pandemi Bu, aku ora payu. Masya Allah sepi, tapi undanganku waduh-waduh 2 tahun ibu, undanganku waduh-waduh. Jadi tanggal 2 Januari langsung 7 Juli baru itu 11 November waduh-waduh jaraknya. Saiki wes, tapi tetap hati-hati nggih, gak entuk sembrono. Pun ngapunten, sangat ngapunten sekali lagi. Selamat hari ulang tahun yang ke-77 untuk Korps Brimob Polri, terutama di Kompi 3 Batalion C Pelopor saat Brimob Polda Jatim. Moga makin sukses, makin jaya, makin istiqomah pengabdiannya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Saya Anwar Zahid, dengan segala keterbatasan, kekurangan, kesalahan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Panjenenganipun Romo Kiai Anwar Zaid. Semoga menjadi amal ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bersuara acara yang ke-10, doa ingkang badhe dipun sampaikan dening Panjenenganipun Romo Kiai Haji Alamul Huda Masyhur. Dumateng Panjenenganipun wekdal saha pangenan dipun aturi sumangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, monggo ndonga dumateng karsanipun Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Indonesia aman, polisi semuanya makin presisi, dan khususnya Brimob makin jaya, semuanya TNI Polri bisa melindungi dan melayani masyarakat dengan baik, Bojonegoro menjadi sejahtera dan maju. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta alaina
وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا وذرياتنا في عبادك الصالحين. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu ini termasuk hamba yang engkau anugerahi dan engkau berkati. Jadikanlah kami hamba yang engkau rahmati. Ya kashifal gham, tsabbit imanana wa sahih ajsamana wa tawil a'marana wa ilal khairi qaribna wa 'ani syarri ba'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, sehatkanlah badan kami, panjangkan umur kami, dekatkan kami kepada kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, ampuni segala dosa kami dan kabulkan harapan kami. Ya kashifal gham, salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa baliyatihima wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Wa inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi rangkaian acara di Majlis sudah kita lewati bersama. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami awal akhir ada kata yang salah, dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.